tetap mengikuti ibadah secara tatap muka. Kita bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kalau kita tetap sehat, itu satu anugerah yang Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena itu biarlah kita terus mengucap syukur dalam setiap keadaan apapun, karena semua yang Tuhan rancangkan atas hidup kita mendatangkan kebaikan. Mari kita memulai ibadah ini. Kita semoga berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita undang Roh Kudus untuk datang di tempat ini, memenuhi setiap hati dan pikiran kami, memenuhi setiap ruangan ini Tuhan. Biar hadirat-Mu kami dapat rasakan Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus kami dapat rasakan. Karena kami percaya Engkau ada di sini. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Datang. Mengalirkan
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan. Kami percaya bahwa pagi hari ini hadirat-Mu memenuhi kami. Hati-hati kami semua dipulihkan, pikiran kami boleh disegarkan. Dan kami percaya kalaupun ada yang datang dengan kondisi tubuh yang lemah, kami percaya di tempat ini ada mujizat kesembuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah pada saat ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya urapan kuasa Tuhan bekerja. Kalau ada bentuk kuasa kegelapan yang coba ingin mengganggu kami, terking dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini, sebab ada kehadiran Tuhan, ada kehadiran kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keberadaan kami untuk kami beribadah pada saat ini. Engkau bertakhta di atas pujian kami, Engkau yang menyertai pelayanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terus ada di tempat ini, kita sudah undang. Kita harus imani Dia ada di sini. Dia melihat setiap kita untuk kita bersatu di dalam kasih. Satukanlah roh kami Tuhan. Inilah satu kerinduan kami. Haleluya Yesus.
karena Dia ada di sini.
Lebih
kehadiran-Mu Roh Kudus. Karena itu kami percaya ketika kami mengundang Engkau, Engkau ada bertata di atas pujian kami, hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami. Bertatalah atas hidup kami, biar kami terus mendekat kepada-Mu Tuhan, untuk mengerti hati-Mu, untuk terus berjalan dalam kehendak-Mu, untuk terus berjalan dalam kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran. Dengan nama kita katakan, bekerjalah Roh Kudus atas hidup kami. Haleluya. Puji Tuhan. Baru 50%. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua ada dalam semangat untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Saya percaya meskipun mungkin masih baru mau jam 8, tapi saya percaya bahwa kita di tempat ini punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin.
Ya, sementara saya dari kemarin sudah siapin PowerPoint. Saya nggak tahu apakah jadi atau tidak. Tapi yang jelas pada pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Judul firman Tuhan, bijaksana. Sekali lagi judul firman Tuhan, bijaksana, atau pada akhirnya membawa kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan saya membawa kita mengerti, firman Tuhan ingin membawa kita mengerti bahwa di tengah situasi dunia yang tidak menentu dan mudah berubah-ubah, bahkan keadaan di hari-hari ini kalau kita melihat, kita boleh belajar untuk menilai bahwa ternyata dunia di hari-hari ini adalah dunia yang sewaktu-waktu bisa berubah. Benar apa tidak? Tiba-tiba semuanya berubah. Yang tadinya di gereja orang kalau pakai masker mungkin sesuatu yang mungkin nggak biasa, tetapi sekarang sudah jadi sesuatu yang biasa. Sekarang ini harus semuanya mengikuti protokol. Bahkan hari-hari ini Indonesia lagi disorot karena liburan kemarin saya lihat di TV. Waduh, orang mau berkunjung ke tempat wisata sampai benar-benar padat tempatnya, sampai lupa bahwa lagi masa musim virus corona. Tetapi pada saat ini saya percaya melalui firman Tuhan yang kita akan dengar bahwa situasi di hari-hari ini di dunia ini boleh berubah, tetapi anak-anak Tuhan dituntut untuk memiliki sikap atau hati yang bijaksana. Amin. Dan mungkin bisa ditunjukin secara etimologi bahasa, orang bijak itu adalah artinya, kita perhatikan bersama-sama, orang secara etimologi atau pengertian dari orang bijak itu adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi, merespon dengan sikap hati yang benar di setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidup. Ini yang saya belajar, bahwa orang bijak adalah orang yang bersikap dengan tepat di setiap keadaan. Artinya bahwa orang bijak tidak akan mudah untuk, ketika saya renungkan pengertian ini, bahwa orang bijak adalah orang yang tidak mudah untuk kecewa dengan keadaan. Amin. Meskipun keadaan mungkin sudah mengecewakan dia, tetapi orang bijak tentunya dia akan mengambil sikap yang tepat. Dia nggak akan kecewa. Orang bijak adalah orang yang tidak akan cepat-cepat menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan diri dan putus asa. Orang bijak adalah orang yang tidak bertindak berdasarkan emosi sesaat, tetapi orang bijak itu mengontrol dirinya, tetap tenang menghadapi apapun juga. Dan sebaliknya, orang bijak selalu berlawanan dengan lawannya adalah orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tentunya ketika ada situasi yang mungkin bisa berubah-berubah, dia bisa juga berubah. Yang tadinya dia begitu semangat, tiba-tiba berubah semangat. Yang tadinya dia baik-baik saja, tetapi ketika ada keadaan yang mengecewakan, dia mudah cepat kecewa. Dia mudah untuk cepat marah. Dia mudah untuk cepat sakit hati. Dia mudah untuk cepat putus asa. Ini lawannya dari kata orang bijak. Tetapi firman Tuhan mau katakan di sini bahwa ada kebenaran firman Tuhan yang harus kita tahu tentang kebijaksanaan atau orang yang hidup di dalam, orang yang bersikap bijaksana. Coba kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab tentang bijaksana atau orang yang bijaksana. Mari kita buka di dalam Amsal 3 ayat 35. Di sini saya sudah simpan di PowerPoint, atur di PowerPoint, jadi udah tidak perlu lagi lihat bisa dibuka di Alkitab, tapi langsung bisa dilihat di sini untuk khususnya buat laptop. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ini kata Alkitab terhadap orang yang bijaksana.
Orang yang bijaksana akan apa? Mewarisi kehormatan. Luar biasa. Saya percaya kita semua di sini nggak mau dipermalukan. Benar apa tidak? Kita mau ada di mana kita mengalami yang namanya kita dihormati. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 12 ayat 18. Saya banyak mencatat ayat di sini. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikam pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan apa? Kesembuhan. Tadi katakan Alkitab katakan orang bijak itu pada akhirnya dia akan mendapatkan kehormatan karena kebijaksanaannya. Karena dia bisa menguasai keadaan. Dia tidak cepat terpengaruh dengan keadaan. Dia tidak cepat kecewa ketika ada keadaan yang mengecewakan. Dia tidak cepat untuk pada akhirnya menyalahkan keadaan. Dia akan mendapatkan kehormatan, kata firman Tuhan. Dan berikutnya firman Tuhan katakan bahwa orang bijak, orang yang bijaksana pada akhirnya lidahnya mendatangkan kesembuhan. Amin. Jadi salah satu kunci kesembuhan ketika kita menjadi orang yang bijaksana, di mana lidah kita pada akhirnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif. Amin. Perkataan-perkataan yang baik. Saya yakin bahwa ketika kita, ini Alkitab yang katakan bahwa salah satu hal yang bisa mendatangkan kesembuhan adalah lidah orang bijak. Ketika kita hidup bijaksana, maka perkataan kita bukan perkataan yang negatif. Orang yang bijaksana ketika dia sakit sedikit, mungkin ada kondisi lemah tubuh, dia nggak akan langsung terus mengeluarkan kata-kata yang pada akhirnya melemahkan diri sendiri. Tetapi orang yang bijaksana ketika ada situasi mau dia dalam kondisi yang lemah, dia pasti akan terus berkata, saya pasti sehat, saya pasti sembuh. Amin. Dan firman Tuhan mau katakan kembali bahwa ternyata di dalam Amsal 14 ayat yang ketiga, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Ternyata ketika kita hidup dalam kehidupan yang bijaksana, perkataan kita mampu justru firman Tuhan katakan perkataan kita mendatangkan hal-hal yang baik. Amin. Mampu membawa kita terpelihara. Dengan kata lain bahwa sebaliknya, bahwa firman Tuhan katakan di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Banyak terjadi karena perkataan pada akhirnya dia masuk penjara. Karena perkataan pada akhirnya dia mengalami yang namanya, hari-hari ini ada satu staf kementerian yang dia keceplosan ngomong terhadap satu tokoh agama, dan pada akhirnya dia dikritik habis-habisan. Dan kemungkinan besar banyak yang kepingin melaporkannya karena ada perkataan yang tanpa sadar pada akhirnya justru perkataannya berbalik kepadanya, justru pada akhirnya membuat dia mengalami masalah. Tetapi orang bijaksana, saya percaya sebelum dia berkata-kata dia mikir dulu, benar apa tidak, ini baik buat saya, baik buat orang lain atau tidak. Ini yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita, bahwa bibir orang bijaksana pasti mampu memelihara hidup kita. Artinya kita akan ada pada posisi yang baik, bukan posisi yang pada akhirnya kita merusak diri kita sendiri. Dan firman Tuhan katakan di dalam Amsal 10 ayat yang pertama, kita akan lihat di sini apa yang dikatakan lagi tentang orang bijak, orang yang hidup bijaksana. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan apa? Sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Puji Tuhan. Saya yakin bahwa di sini ada anak-anak kita juga punya orang tua, dan firman Tuhan katakan anak yang bijak mendatangkan apa? Sukacita kepada ayahnya. Ayahnya ini mewakili yang namanya orang tua.
Saya yakin bahwa setiap kita sebagai seorang anak kepingin membanggakan, kepingin menyenangkan hati orang tua. Benar apa tidak? Dan firman Tuhan mengatakan bahwa simple saja ternyata, bahwa untuk mendatangkan sukacita bagi orang tua, harusnya anak-anak itu bersikap bijak. Amin. Ternyata orang tua nggak butuh yang namanya kita kasih misalnya barang-barang yang mewah, tetapi ketika kita bersikap bijak, memiliki sikap hidup yang bijaksana, itu sudah menyenangkan hati orang tua. Benar apa tidak? Orang yang bijaksana, anak muda yang bijaksana, ketika dia nggak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, ketika dia pada akhirnya bisa menguasai diri, dia nggak ada dalam pergaulan bebas. Dan saya yakin bahwa kita sebagai orang tua melihat anak kita nggak ada dalam pergaulan bebas, pasti bersukacita. Amin. Berarti saya percaya firman Tuhan ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa orang tua akan bersukacita ketika melihat anaknya, sikap hidup anaknya itu adalah memiliki sikap hidup yang bijaksana. Dan firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini bahwa kita nggak harus yang namanya harus menjadi kaya terlebih dahulu, harus pada akhirnya mencapai sesuatu yang tinggi terlebih dahulu, lalu pada akhirnya kita menyenangkan hati orang tua, memberi sukacita. Tetapi pada saat ini ketika kita, apalagi ada anak-anak di tempat ini, ketika kita sudah pada hari ini menunjukkan sikap hidup yang bijaksana, pada hari inilah, saat inilah saya percaya kita boleh menjadi sukacita bagi orang tua. Amin. Dan berikutnya firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 14 ayat yang ke-6. Ini saya masih membawa kita melihat dasar-dasar dari apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan tentang orang bijak, orang yang bijaksana. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Di sini firman Tuhan katakan orang yang bijak, orang yang bijaksana, dia akan berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Jadi ketika kita suka melakukan hal yang jahat, ketika kita menjadi orang yang selalu bersikap bertindak dengan emosi sesaat, maka itu berbanding terbalik dengan sikap hidup orang bijak. Dan saya percaya kita di tempat ini pasti suka menjauhi kejahatan. Amin. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Dan coba bisa ini saya membawa kita melihat bahwa orang bijak, orang yang bijaksana, orang yang pasti kuat. Dan itu dasarnya ketika saya lihat belajar dari 2 macam dasar. Kalau saudara bisa lihat tabel di sini, maka saudara bisa dapat mudah mengerti di mana di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan ada 2 macam dasar. Ya, dasar yang pertama, rumah yang didirikan di atas batu. Dasar yang kedua, rumah yang didirikan di atas pasir. Dan rumah didirikan di atas batu itu gambaran orang yang bijaksana. Rumah yang didirikan di atas pasir gambaran orang bodoh, orang bebal. Di mana kata firman Tuhan turun hujan, datang banjir, angin melanda, dua-dua sama, mengalami hal yang sama. Orang yang bijaksana, orang yang bebal, orang yang bodoh mengalami proses hidup. Tetapi yang terjadi ada sesuatu yang berbeda. Firman Tuhan katakan rumah yang didirikan di atas batu, orang yang bijaksana ketika dengar firman Tuhan dia menerima, dia tidak roboh. Rumah itu tidak roboh tetapi kuat. Benar apa tidak? Ketika saudara baca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, tetapi sebaliknya rumah yang didirikan di atas pasir, orang bodoh pada akhirnya dia rubuh, hebatlah kerusakannya, rapuh, lemah. Jadi orang yang ketika kita nggak memiliki sikap hidup yang bijaksana, maka dia rapuh sebenarnya. Ketika ada persoalan, ada tantangan datang, dia mudah berubah. Dia bisa mudah berubah, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Sikap hidup orang yang tidak bijaksana pada akhirnya firman Tuhan katakan dia sebenarnya lemah. Bagaimana mau menang terhadap masalah?
ketika dia sendiri lemah. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita menjadi orang yang bijaksana. Amin. Orang yang bijaksana pasti dia seperti rumah yang didirikan di atas batu. Dia akan kuat. Amin. Meskipun menghadapi banyak tantangan, dikecewakan, dihina, tidak dianggap, tetap dia kuat. Terlebih dia kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan mau bawa kita melihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke 15 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata arif ini sama dengan bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan sudah memperingatkan kita bahwa di akhir zaman, di hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Ini hari-hari yang dimana iblis berusaha tidak buang-buang waktu ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita menjadi anak-anak orang Kristen yang dikatakan orang Kristen yang bebal. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mari di hari-hari ini, memang hari-hari yang jahat, tetapi anak-anak Tuhan di hari-hari ini, ayo mari kita, kata firman Tuhan, harus menjadi orang yang bijaksana. Amin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana? Mari kita melihat di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12 sudah ada di tampilan. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ya. Bila sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini hal yang pertama, bagaimana kita saat ini bisa menjadi orang yang bijaksana. Orang yang pada akhirnya mendapatkan kehormatan, orang yang dimana ketika dia berkata-kata ada mujizat kesembuhan, orang yang pada akhirnya ketika dia hidup dalam kebijaksanaan, dia menjauhi kejahatan, berhati-hati. Dan firman Tuhan katakan di sini bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan ini Mazmur yang menjadi doa dari Musa. Mazmur yang menjadi doa dari Musa, yang dimana dia minta sama Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada hal yang luar biasa yang saya percaya Tuhan taruh dalam kehidupan saya ketika saya belajar tentang ayat ini, bahwa rahasia kita bijaksana adalah ketika kita menghitung hari-hari. Menjadi pertanyaan, kok bisa kita menghitung hari-hari, kita bisa jadi bijaksana? Kata menghitung hari-hari ini bukan kita hitung saat ini sudah tanggal berapa. Sekarang udah tanggal 16. Baru besok kita jalani, kita ingat ini besok, oh ternyata hari ini tanggal 16. Waktu kita jalani hari besok kita ingat, oh ini sudah tanggal 17. Bukan seperti itu. Kata menghitung hari bukan bicara tentang kita menghitung ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tetapi kata menghitung hari-hari sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, artinya ini bicara tentang kita menilai sikap atau respon kita terhadap hari-hari yang kita lalui. Sekali lagi, pengertian dari firman Tuhan, menghitung hari-hari artinya kita menilai, mengecek sikap atau respon kita terhadap hari-hari yang kita lalui. Sampai sini kita mengerti? Di mana firman Tuhan mengatakan kita akan bijaksana ketika hari ini kita melewati hari ini, lalu kita menilai, mengecek apakah hari ini apa yang menjadi sikap saya, apa yang menjadi respon saya terhadap segala sesuatu yang terjadi di hari-hari ini, di hari ini.
Dan firman Tuhan katakan ini yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan kalau saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami. Ini bukan cuman baru pada saat Musa berdoa, baru dia mengerjakan, baru dia mau belajar untuk menghitung hari-hari. Tetapi ajarlah kami ini menunjukkan sebenarnya Musa ini bukan cuma doa, tetapi Musa sudah mempraktekkan terlebih dahulu, di mana dia mempraktekkan kehidupannya, menilai sikapnya, responnya terhadap situasi yang terjadi setiap hari. Dan ketika dia katakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami, ini bicara tentang kerinduan dari Musa. Untuk apa? Untuk dia konsisten. Gak cuma satu hari, gak cuma satu minggu, tetapi dia kepingin setiap hari dia itu mengecek, dia itu menilai sikap hidupnya, apakah dia benar-benar sudah melakukan hal yang baik, hal yang berkenan, atau sebaliknya. Itu sebabnya dia minta kekuatan, dia minta Tuhan memampukannya, mengajar. Itu sebabnya ada kata ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Dan ini yang Tuhan mau pesankan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terkadang harus kita akui banyak orang setiap hari menghitung berapa banyak yang dia terima, berapa banyak berkat yang dia dapat. Tapi lupa menghitung waktunya buat Tuhan. Benar apa tidak? Setiap hari harus kita akui, seringkali kita hitung berapa banyak ya sudah kita dapat hari ini. Hari ini kita sudah raih apa saja. Tetapi kadang kita lupa menilai hari-hari kita. Apakah hari ini kita sudah beri waktu buat Tuhan? Seringkali kita lupa menilai kehidupan kita di dalam keberadaan kita menjalani hari-hari kita. Dan firman Tuhan mau katakan pada saat ini, mari kita mau belajar seperti Musa, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bukan ketika kita menjalani hari ini, mari kita mau belajar untuk menilai diri kita. Apakah di hari ini saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah di hari ini saya sudah menjadi berkat, menjadi terang? Dan ini yang dilakukan oleh Musa sampai pada akhirnya dia menjadi pribadi yang bijaksana. Orang yang bijaksana dia cuma hitung apa yang dia dapat setiap hari. Tetapi orang yang bijaksana, dia merenungkan, dia mengecek, dia menilai kehidupan, sikapnya, responnya terhadap hari yang dia lewati. Amin. Dan Tuhan mau kita seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Firman Tuhan katakan Musa berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Supaya apa? Supaya setiap hari yang dia lalui ia tidak salah melangkah. Amin. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kita tidak salah melangkah. Amin. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, menilai sikap hidup kami, supaya apa? Kita tidak jatuh di dalam dosa. Amin. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, di mana pada akhirnya kita menilai hidup kita, apakah di hari yang saya jalani ini, apakah saya menjalani hari di mana saya takut akan Tuhan, atau saya ternyata menyangkal Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Ini bicara tentang kita menilai apakah hari yang kita lalui ini kita dikuasai oleh ketakutan, atau justru kita benar-benar hidup di dalam iman. Dan firman Tuhan mau katakan pada saat ini, ketika kita banyak menilai diri kita, banyak mengecek kehidupan kita setiap hari, itu yang akan membuat kita tambah bijaksana. Amin. Tambah kita menjadi pribadi yang bijaksana. Menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, sudahkah kita mengecek dalam diri kita setiap hari, apakah hari-hari yang kita jalani, yang kita lewati sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Itu bisa terjadi, itu bisa kita ketahui ketika kita mulai menghitung,
mulai kita menilai sikap hidup kita. Ada banyak orang tanpa sadar, karena lebih banyak mau menghitung apa yang dia raih, apa yang dia dapat, dia lupa menilai dirinya sendiri. Tanpa sadar ternyata kerohaniannya sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan firman Tuhan ingin membawa kita kembali lagi. Mari kita mau mengecek kehidupan kita. Amin. Kita mau menilai kembali setiap hari. Dari mulai hari ini, besok ketika kita menjalani hari, mari kita mau kembali menilai. Sehingga pada akhirnya ketika kita menilai, oh ternyata hari Minggu kemarin saya beribadah, tapi hati saya ternyata waktu di ibadah bukan lagi memuji Tuhan, tapi pikiran saya ada di mana-mana. Ini yang akan membuat kita ketika kita mengecek, saya yakin minggu depan ketika kita memuji Tuhan, kita semangat. Amin. Pikiran kita tertuju untuk memuji Tuhan. Ini yang firman Tuhan katakan. Ketika kita belajar menghitung hari-hari, kita akan memperoleh hidup yang bijaksana. Kita akan belajar dari kesalahan kita. Amin. Dan firman Tuhan katakan pada saat ini, mari kita lihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Ini hati-hati ketika kita nggak belajar dari Musa, mengecek, menilai, menghitung hari-hari yang kita lalui. Coba kita baca kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini karakter hidup orang yang tanpa mengecek. Karakter hidup orang yang menjalani hidupnya, ya sudah, jalani hidup tanpa menilai kehidupannya setiap hari. Ternyata ketika dia sudah berjalan, terus berjalan, menjalani hari, ternyata sudah nggak sesuai, sudah nggak ada di jalur yang tepat. Bukan lagi menuju tujuan yang tepat, tetapi menuju tujuan yang salah. Bukan lagi menuju tempat yang baik, tetapi justru sedang menuju jurang. Karena apa? Nggak ngecek, nggak menilai diri, nggak menilai sikap atau respon dalam menjalani harinya. Hanya didasari dengan sangka dugaan, menjalani hidup seperti itu. Saya hari Minggu sudah beribadah, beres. Saya sudah berdoa, beres. Saya sudah baca firman Tuhan, aman. Tetapi enggak cuma seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menghitung hari-hari. Artinya, mari kita mengecek lagi, menilai sikap hidup kita. Kenapa? Jangan-jangan kita mungkin bisa beribadah, kita mungkin bisa baca firman Tuhan, kita mungkin bisa melayani Tuhan, tetapi karena kita nggak ngecek lebih dalam lagi hidup kita hari demi hari, kita nggak menyadari bahwa ada yang menempel di dalam hati kita. Apa yang menempel? Kekecewaan. Apa yang menempel? Ternyata selama ini kita karena nggak periksa hidup kita, yang semuanya kita anggap udah biar, yang penting saya sudah ke gereja. Ternyata kita bertahun-tahun simpan kesalahan orang lain, dan kita nggak bisa, ternyata karena kita nggak ngecek, ya kita biarin, dan pada akhirnya justru itu yang membawa kita hidup dalam akar pahit. Dan Tuhan mau pada saat ini, mari kita mau jadi pribadi seperti Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Amin. Tuhan mau kita menilai, mengecek hidup kita, kerohanian kita di hari-hari ini. Apakah saya benar-benar menjalani hari ini benar-benar sungguh-sungguh, atau justru saya bersungut-sungut? Apakah hari yang saya lewati ini saya banyak mengeluarkan perkataan berkat, atau justru mengeluarkan perkataan baik, perkataan kotor? Dan itu bisa kita ketahui ketika kita menilai, merenungkan apa yang terjadi, apa yang menjadi sikap kita.
Dan firman Tuhan katakan ketika kita melakukannya, itu yang akan membuat kita bijaksana. Amin. Amin. Dan itu yang dilakukan oleh Musa. Menjadi pertanyaan kita, menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah Musa nggak pernah lakukan kesalahan? Apakah Musa nggak pernah salah? Musa pernah salah. Musa pernah melakukan kesalahan. Tetapi karena dia menghitung hari-harinya, dia suka mengecek hidupnya, dia tahu ternyata dia salah. Dan pada akhirnya di hari berikutnya dia nggak lakuin kesalahan yang sama. Dia merubah. Dan pada akhirnya dia menjadi orang yang bijaksana. Amin. Tuhan mau kita seperti ini. Kita bukan orang yang sempurna. Mungkin kita seringkali berpegangan kepada kata-kata seperti ini, bahwa kita bukan orang yang sempurna. Kita bisa banyak salah. Tetapi Tuhan mau kita tambah hari, tambah bijaksana. Amin. Ketika kita mampu, ketika kita menilai hari-hari kita. Jangan, sekali lagi firman Tuhan mengatakan, jangan cuma kita menilai di hari-hari ini berapa banyak yang sudah kita dapat, berapa banyak berkat yang kita terima. Tetapi mari di hari-hari ini, setiap hari kita mau menilai apakah diri kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Apakah hari yang saya lalui ini sudah sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan hasilnya ada kesembuhan lewat perkataan orang bijak. Ada kehormatan yang akan dinyatakan ketika kita hidup bijaksana. Amin. Dan yang kedua yang firman Tuhan mengatakan di sini, di dalam Amsal 8 ayat yang ke-30. Mari kita Amsal 8 ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Coba bisa di ayat yang ke-33. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Yang pertama, tadi kita sudah belajar orang yang bijaksana. Orang yang akan jadi orang yang bijaksana ketika dia mampu menghitung hari-harinya. Dia mampu menilai sikap hidupnya, respon hidupnya setiap dia menjalani hari-harinya. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan orang yang bijaksana adalah orang yang, kata firman Tuhan, dengarkanlah apa? Didikan. Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-20, kalau tidak salah di situ dikatakan dengarkanlah didikan atau nasihat. Kata firman Tuhan, maka kamu akan menjadi bijak. Ini kunci yang kedua. Ternyata kalau kita ingin bijaksana, menjadi orang yang bijaksana, firman Tuhan mau mengingatkan kita, mari kita jangan mengabaikan didikan, jangan mengabaikan apa? Nasihat. Dari siapa? Baik itu dari orang tua, dari guru, atau orang yang lebih tua, terlebih nasihat atau didikan dari firman Tuhan. Amin. Amin. Saya belajar di hari-hari ini. Sebenarnya ketika saya masuk dalam pelayanan, khususnya menjadi gembala di tempat ini, ada banyak suara yang datang dari pendeta-pendeta menasihati saya. Memang nasihat juga kita harus memilah-milah. Tentunya kita sebagai orang yang di hari-hari ini sudah dewasa, kita tahu mana nasihat yang tepat, yang mengarahkan kita kepada hal yang baik, mana yang tidak. Saya belajar dari hal ini, di mana ada yang mengatakan kepada saya bahwa jangan terlalu mendengar kata-kata atau nasihat atau perkataan dari jemaat, khususnya majelis. Nantinya katanya saya nanti diatur, karena saya masih muda, nanti saya diatur sama pengurus, sama
majelis ataupun jemaat. Saya sebagai gembala nanti repot sendiri katanya. Saya waktu dengar itu saya dengar, tapi saya percaya kembali lagi kita mendengar nasihat firman, nasihat banyak orang, termasuk orang lebih tua, tetapi patokan kita adalah firman Tuhan. Amin. Ketika saya belajar firman Tuhan, saya dapat bahwa apa yang dikatakan kepada saya sesuatu yang mungkin menyuruh saya untuk berhati-hati, tetapi saya percaya bahwa Tuhan taruh hal yang lebih luar biasa lagi, bahwa justru kami sebagai gembala sidang, apalagi kami masih muda, kami nggak bisa berjalan sendiri, kami nggak bisa atur sendiri. Justru kami membutuhkan nasihat-nasihat. Bahkan saya juga minta nasihat kepada pengurus. Dan saya yakin bukan berarti ketika pengurus atau jemaat memberi nasihat atau mengungkapkan sesuatu berarti jemaat atau pengurus lagi mengatur saya. Enggak. Tetapi sama-sama kita kerjasama. Amin. Dan ini yang saya belajar, ternyata pentingnya kita untuk apa? Menerima didikan dari orang yang lebih tua, dari orang tua, dari murid dari guru kepada nasihat kepada murid. Dan tentunya saya katakan tadi, terlebih nasihat firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa pada saat ini kita mau menerima didikan dari firman Tuhan. Amin. Beri waktu untuk kita perhatikan didikan, nasihat. Beri waktu untuk kita sungguh-sungguh untuk menerima didikan. Amin. Terlebih pada saat ini kita dengar firman Tuhan. Penghalangnya apa? Penghalang untuk kita menjadi bijak adalah ketika kita nggak mau terima didikan. Karena apa? Sebabnya karena apa? Karena kita seringkali kita merasa kita pintar, kita merasa lebih kuat, kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih berpengalaman, dan apa yang terjadi pada akhirnya kita nggak peduli dengan nasihat. Ini yang saya belajar, dan saya percaya bahwa ketika firman Tuhan mengungkapkan pada saat ini, seberapa hebat pun kita, seberapa pintar pun kita, ketika kita menerima nasihat yang baik, kita lakukan. Terlebih nasihat firman Tuhan. Amin. Tuhan nggak mau kita, penghalang yang paling utama adalah ketika kita sudah memiliki kesombongan. Ketika itu sudah ada, maka sulit untuk kita mau menerima didikan, sulit untuk kita mau menerima nasihat. Tetapi saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan sedang mau mendidik kita menjadi orang yang bijaksana. Satu hal yang saya mau katakan pada pagi hari ini di penghujung kebenaran firman Tuhan, saya ketika menyampaikan firman Tuhan ini bukan berarti saya lebih bijaksana dari saudara. Mungkin saudara lebih bijaksana jauh dari saya. Tetapi ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya percaya sama-sama kita, Tuhan mau semakin hari kita semakin bijaksana di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita nggak mudah terpengaruh, kita nggak mudah berubah, kita nggak mudah pada akhirnya menjadi bangunan yang pada akhirnya roboh, rapuh. Tetapi kita tetap kuat karena kita bijaksana di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa sama-sama kita pagi hari ini mau jadi, Tuhan mau bawa kita menjadi orang-orang yang menang. Karena sikap hidup kita adalah sikap hidup yang bijaksana. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus Tuhan. Saya rindu kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan katakan kepada kita, khususnya tentang orang yang bijak. Ada banyak hal yang ternyata, banyak hal yang benar-benar luar biasa yang didapat oleh orang bijak, orang yang bijaksana. Dan untuk menjadi orang yang bijaksana, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Mari kita mau mulai dari hari ini dan seterusnya. Mari kita mau menjadi pribadi yang bukan hanya bagaimana kita menghitung berkat-berkat yang kita dapat, berapa banyak yang sudah kita dapat hari ini, setiap hari. Tetapi Tuhan mau ajarkan kita, mari kita mau ngecek hidup kita setiap hari.
Karena jangan-jangan ternyata selama ini hari-hari yang kita lalui, jalani, ternyata dalam hidup kita gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Atau dalam hari-hari yang kita jalani ini, kita mulai menyalahkan orang lain. Kita mulai menyalahkan keadaan. Mari kita mau ngecek. Jangan-jangan ketika kita mengecek hidup kita, ternyata sumber masalahnya bukan kepada orang lain, tetapi sumber masalahnya dari kita sendiri. Mungkin perkataan kita, mungkin sikap cuek kita, mungkin sikap dingin kita, yang mungkin menjadi dasar masalah kita. Saat ini Tuhan mau katakan ini kepada kita. Kadang ada jawaban-jawaban doa yang kita rindukan Tuhan jawab. Dan setiap hari kita berkata, saya sudah setia, saya sudah datang ibadah, berdoa, memberi pekerjaan Tuhan. Tetapi mari kita mau ngecek lagi. Jangan-jangan ada akar pahit yang ngumpet, yang nempel dalam hati kita. Ada kekecewaan. Dan itulah yang menghalangi berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, mari terima didikan sehingga kau menjadi bijak. Jangan merasa di hari-hari ini kita hebat, kita berpengalaman. Mari kita mau dengar didikan, nasihat, terlebih nasihat dari firman Tuhan, yang tentunya mengarahkan kita pada hal yang tepat. Jangan keraskan hatimu. Pulihkan kami Tuhan. Ini hari-hari yang jahat kata firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang bijaksana mampu menang di tengah-tengah situasi yang tersulit sekalipun. Meskipun ada hujan, meskipun ada banjir, meskipun ada angin, kami tetap menjadi bangunan yang kokoh, kuat, tidak roboh. Karena hidup kami, sikap hidup kami adalah sikap hidup orang yang bijaksana. Tuntun kami Tuhan menjadi orang yang bijaksana. Mampukan kami untuk setiap hari kami menghitung hari-hari kami, menilai sikap respon hidup kami terhadap hari yang kami lewati. Mampukan kami menjadi pribadi yang bijaksana Tuhan. Lewat kami benar-benar hidup dalam kerendahan hati, tidak sombong. Kami mau dididik terlebih oleh kebenaran firman Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Selidiki aku, melihat hatiku. Selidiki aku, melihat hatiku. Amarahku sungguh mengasihimu, Yesus. Penyelamatmu dan berilah hidupku.
untuk menilai sikap hidup kami hari ini dan seterusnya, sehingga kami boleh menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, didikan-Mu yang terbaik bagi kami, nasihat firman-Mu hari ini yang terbaik bagi kami, sehingga kami percaya ketika kami menerima buka hati, kami menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang dipulihkan, menjadi orang-orang yang menikmati kehormatan dari sikap hidup bijaksana. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami pada akhirnya didapati bijaksana di dalam Tuhan, didapati berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika hari-hari yang lalu, ketika kami menjalani hari, setiap hari kami menghitung berkat-berkat, berapa berkat yang kami dapat. Fokus kami hanya seperti itu. Tetapi sekarang hati kami, pikiran kami mau menjalani hari dan memastikan hari-hari kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih buat firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar ini menjadi rema dalam hidup kita, supaya lebih bijaksana dalam menghadapi hari-hari ini. Nah, ada pengumuman itu ya, doa pencurahan Roh Kudus setiap 18.30 ya. Malam ini ada ya. Di malam ini setiap hari sampai hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Hari Minggu. Jadi hari Kamis tidak ada. Hari Minggu tanggal 23 Mei 21. Sesi pertama pukul 7 ada ibadah raya. Sesi kedua pukul 9.30 pagi. Sesi ketiga khusus ibadah pemuda dan remaja pukul 16.30 sore. Biar ini menjadi pengumuman buat kita untuk kita mendukung setiap acara yang kita sudah tetapkan. Mari kita menutup ibadah ini, kita bangkit berdiri, kita kembali memuji Dia, menyembah Tuhan yang kudus. Haleluya. Di akhir ibadah kami ini, kami berlimpah dengan syukur sebab kami menikmati hadirat Tuhan. Engkau bertakhta di atas pujian kami. Kami percaya hati kami disegarkan. Ada sukacita yang besar.
Dan kami percaya bahwa sabdamu sudah disampaikan, suaramu sudah dinyatakan bagi kami. Dan kami percaya dari hari ini kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, sehingga pada akhirnya kami boleh menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus pekerjaan Tuhan di tempat ini. Beri kami roh kerendahan hati, ajar kami untuk selalu menyadari bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami boleh punya kekuatan, kami boleh punya kemampuan. Ada hal yang bisa mungkin secara manusia kami pegang, tetapi kami belajar pada saat ini, Tuhanlah pegangan kami, Tuhanlah yang kami andalkan. Dan itu yang terjadi sepanjang minggu yang berjalan ini dalam aktivitas umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap kegiatan umat-umat Tuhan. Kami boleh mengandalkan Tuhan, dan kami boleh melihat Tuhan jadikan semuanya berhasil. Tuhan membawa kami melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, usaha pekerjaan umat-umat Tuhan, Tuhan memberkati. Kalau ada yang mungkin menghadapi masalah di tengah-tengah pekerjaan, Engkau yang mampu menyelesaikan. Dengan Engkau memberikan kami sikap hidup yang bijaksana. Dan kami percaya ada mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam setiap usaha pekerjaan kami. Berkati yang mencari pekerjaan, berkati setiap umat-umat Tuhan dalam rumah tangga masing-masing. Kami punya cerita, kami punya pergumulan masing-masing, tetapi kami punya satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang sudah menebus dosa kami, Tuhan yang berjanji menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan, mengecewakan kami. Sebabnya Tuhan, kami percaya apapun persoalan kami, apapun tantangan hidup kami percaya ada kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keberadaan pelayanan di tempat ini sepanjang minggu yang berjalan. Khususnya ada doa 10 malam ini malam yang keempat. Kami percaya bahwa tujuan kami berdoa bukan cuma rutinitas setiap selesai kami merayakan kenaikan Yesus Kristus, tetapi target kami, tujuan kami, yaitu ketika kami terus bangun hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menguasai kami, sehingga pada akhirnya yang nampak adalah buah-buah roh. Ada kasih yang nampak dalam hidup kami, ada sukacita yang nampak, ada pengendalian diri, ada kebaikan, ada kemurahan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kehidupan umat-umat Tuhan yang saat ini mungkin tidak sempat beribadah, yang mungkin pada hari-hari ini mungkin diperhadapkan dengan kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami, kesembuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang tidak sempat hadir karena mungkin ada urusan keluar kota, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tutup bungkus kami semua, jauhkan dari virus corona. Maka Tuhan memberkati keberadaan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Kami percaya bahwa ada doa umat-umat Tuhan di daerah kami ini. Kami melepaskan berkat bagi daerah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, ada dalam keadaan aman dan penyebaran virus corona terhenti. Dan kami percaya bahwa kami juga masyarakat di Kabupaten Majalengka menyadari dengan merespon semuanya dengan mengikuti anjuran pemerintah. Dan kami percaya bahwa ketika ada kerjasama kami dan pemerintah, di situ Tuhan akan bekerja lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, ajar kami jadi saksi berkat di daerah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang hadir dan sebentar akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Tuhan memberkati, melindungi. Yang naik beca, yang berjalan kaki, naik kendaraan motor, mobil, dalam penyertaan daripada Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bahkan umat-umat Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Kami percaya Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua, kami yang sudah melayani. Beri kami terus roh kerendahan hati dan hati yang selalu rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita menadahkan tangan, kita terima berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.